Berarti ada dissenting opinion ya, seperti itu ya. Karena ada perbedaan pendapat di mana ada yang hakim yang setuju dan hakim yang menolak juga. Lalu bagaimana Calvin memandang dissenting opinion ini? Tentu dissenting opinionnya ini ketika dibaca pendapat dari empat hakim tersebut yaitu Prof. Saldi, eh, Pak Sortoyo, Prof. Eni dan juga Arsul Sani bisa dilihat bagaimana argumentasinya itu lebih masuk akal dan memandang bukti-bukti yang telah diberikan oleh para pemohon jauh lebih objektif dibandingkan ketika kita membaca argumentasi-argumentasi yang diberikan oleh lima hakim lainnya untuk mendukung DPR dan juga pemerintah yang pada akhirnya mereka banyak sekali menormalisasi eh, kelalaian yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah dalam hal ini melakukan proses pembentukan undang-undang TNI. Apakah itu artinya lima hakim yang lainnya itu tidak masuk akal alasannya karena mereka tidak menyetujui seperti itu? Tentu tidak masuk akal karena misalkan saya berikan contoh nih, yang paling mudah itu dipahami itu dia bilang seperti ini. Mereka bilang kalau misalkan rapat di Hotel Fairmont itu dinyatakan terbuka karena ada bukti yang diberikan oleh DPR dan mereka mengiyakan bukti tersebut. Padahal kita bisa melihat bagaimana kontras saja harus mendobrak. Kita tidak diberitahu atas rapat itu, rapat hotel tersebut dijaga dengan ketat dan bahkan kita tidak tahu hasil pembahasannya seperti apa. Di situ dibilang bahwa rapat ini sudah terbuka. Terus setelah itu kekerasan yang coba didalilkan oleh para pemohon juga dibilang bahwasanya kekerasan ini memang sangat disayangkan, tetapi ini bukanlah suatu eh, represi yang berlebihan kata hakim. Karena setelah itu DPR melakukan audiensi juga bersama Kontras. Ini menurut saya justru mereka lari gitu dari justifikasinya. Mereka mencoba menjustifikasi kekerasan dengan bilang, oh karena kita udah audiensi kok. Padahal kan audiensi adalah kewajiban. Tentu ini adalah argumen yang sangat tidak masuk akal daripada hakim MK ya menurut saya.